Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan. Sungguh senang bertemu kembali dengan saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang pribadi yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-6. Saya akan bacakan ayat yang ke-7, berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita belajar dari pribadi Nuh, di mana dikatakan bahwa Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mendapat kasih karunia dari Tuhan menjadi pribadi yang penting bagi kita. Sebab apa? Sebab tanpa kasih karunia kita nggak ada apa-apanya. Tanpa kasih karunia kita tidak berarti. Di dalam situasi ini, Nuh tinggal sezaman dengan orang-orang yang semakin jahat dan makin jahat. Bahkan Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia itu betapa hebat, semakin luar biasa, sehingga Tuhan berkata, aku akan menghabiskan semua yang kuciptakan, menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang. Luar biasa marahnya Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-9 berkata bahwa Nuh itu orang benar di zamannya. Dan dikatakan juga bahwa dia bergaul dengan Allah. Saudaraku, Nuh sebagai orang benar di antara orang-orang jahat sezamannya, orang yang bergaul dengan Tuhan, artinya mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memilih Nuh, memberikan kasih karunia-Nya kepada Nuh. Tapi tanpa kasih karunia Tuhan, semua yang Nuh lakukan tidak ada arti. Kebaikan Nuh, kebenaran Nuh tidak ada arti tanpa kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mati di kayu salib, menebus dosa kita, dan oleh karena itu kasih karunia itu diberikan kepada kita. Firman Tuhan katakan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih karunia kita beroleh hidup yang kekal. Karena kasih karunia kita mendapatkan pengampunan. Karena kasih karunia kita mendapatkan masa depan yang lebih baik. Saudara, hiduplah di bawah kasih karunia Tuhan. Orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan adalah orang-orang yang selalu bergaul. Perhatikan dulu, ketika Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, maka kita melihat Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera dan Nuh taat. Nuh melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Dan akhirnya dia membangun sebuah bahtera besar, membawa binatang-binatang dan keluarganya untuk keselamatan, untuk membuat suatu periode baru, masa baru. Disinilah letaknya, supaya kita hidup di bawah kasih karunia. Tuhan memanggil kita, memilih kita hidup dalam kasih karunia supaya apa? Supaya kita hidup dalam ketaatan, supaya kita membawa berkat, supaya banyak orang percaya kepada